Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Rismon sudah mulai agak gelisah begitu kan, agak kocar-kacir begitu kan ya. Banyak menyebutkan netizen itu wah mulai agak stres ini begitu kan, memikirkan bagaimana yang kemudian banyak yang apa namanya dihadapi oleh Rismon. Salah satunya begitu kan ya, salah satunya ya laporan Pak JK. Terus kemudian soal rekam jejak pendidikannya begitu kan. Bagaimana tidak stres? Saya saja begitu. Kalau menghadapi masalah besar, ya stresnya luar biasa begitu kan. Tapi ya apa yang disampaikan Desmond ini ternyata tidak terduga begitu kan ya. Bahwa soal duit yang dihabiskan oleh Dr. Tifa, terus kemudian Roy Suryo dianggap bahwa penelitian gadungan dan sebagainya, ini kan menandakan bahwa pernyataan-pernyataan Rismon ini sudah tidak benar begitu kan. Pernyataan-pernyataan Rismon ini sudah ngelantur kemana-mana begitu. Ada apa ini? jadi jadi apakah semakin banyak tekanan seseorang ya siapapun begitu, saya pribadi kalau ya banyak tekanan pasti stres, memikirkan ini, memikirkan itu dan sebagainya. Ya pasti ini akan dilaporkan. Saya yakin pasti akan dilaporkan oleh Roy Suryo dengan Dr. Tifa begitu kan. Dengan tuduhan-tuduhan ya duit 3 miliar dan sebagainya. Yang kemudian dianggap bahwa dihabiskan Dr. Tifa begitu kan. Yang dianggap tidak transparansi soal penjualan buku. Dia kan mengada-gada sendiri begitu. Kalau laku sekian, sekian, laku sekian, 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 sekian. Kok sebegitu apa namanya terobsesinya dengan apa namanya dengan uang begitu kan. Coba kita dengarkan ya biar kita mendengarkan bersama-sama. Coba kita seperti ini. Oke pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret. Ya, Tifa, itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar. Kalau 10.000 berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Nah, coba kita dengarkan ya. Coba kita dengarkan. Saya saja ditipu oleh dia, apalagi Anda, apalagi kalian. Nah, benar nggak tuduhan-tuduhan seperti ini begitu? Rismon kan hanya menceritakan bahwa Jokowi Sweet Paper itu ya kalau dijual secara eksklusif begitu 500.000 ya. Harga cetaknya mungkin 150.000 begitu kan ya, dan kemudian keuntungannya 350.000. Nah, 350.000 dia mengandai-andai. Kalau laku 1.000 berapa? Kalau laku 2.000? Kalau laku 10.000? Loh, kok mengandai-andai seperti itu? Coba buka datanya. Kan Anda kan pasti tahu kan masuk di dalam kubu Roy Suryo pada waktu itu begitu. Ini kan pada akhirnya kan ngelantur kemana-mana begitu kan. Kalau laku 100.000, kalau laku 100 juta, kalau laku berjuta-juta-juta, kalikan sendiri. Ini adalah bayangan-bayangan sekarang ini begitu kan ya. Kalau memikirkan uang ya, siapapun, termasuk saya atau siapapun begitu. Kalau sudah berada di kamar ya, santai, mau tidur, pasti yang diinginkan itu seandainya saya punya 1 miliar, seandainya saya punya 100 miliar, seandainya saya punya ini, punya itu. Itu yang ada di benak pikiran-pikiran kita bersama begitu kan ya. Nggak tahu kalau Rismon sudah seperti ini ngelanturnya, saya nggak tahu ini. Ya makanya desakan demi desakan ini semakin banyak begitu. Apa yang disampaikan Rismon ini saya tidak paham betul. Ya nggak tahu ini apakah benar laku seperti ini dan sebagainya begitu kan. Kan pada akhirnya kan muncul spekulasi bos. Ya coba kita dengarkan lagi ya. Kalau 5.000 berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran.
Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka-mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Roy Suryo. Nah, itu kan. Kan pada akhirnya kan gimana begitu? Padahal sudah bersama-sama begitu. Ya, buku itu sudah jelas ya bahwa ada kebanyakan adalah penelitian dari Roy Suryo dan sebagainya begitu kan. Nah, kalau toh pada akhirnya Rismond mengaku bahwa buku itu merasa penelitiannya dia sendiri begitu kan ya. Bagaimana untuk bisa meneliti? Ya, ini kan pasti ada resistensi di dalamnya. Coba kita bayangkan dengan tuduhan-tuduhan buku-buku seperti ini berkaca kepada Rismond sendiri yang kemudian kabarnya mendapatkan beasiswa, ya dianggap bahwa dugaannya tidak sampai lulus. Lah kemana uang itu? Kan orang pasti mempertanyakan dengan yang sama begitu kan. Maka klarifikasi dong. Ada Rismond ini sudah mulai ketar-ketir. Rismond ini sudah mulai kehilangan arah. Tidak usahlah mengungkapkan seperti itu kalau tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada. Ya, kabarnya, Roy Suryo peneliti gadungan. Dokter Tifa dianggap menggelapkan itu. Ini kan pada akhirnya muncul ke ranah yang kemudian melupakan substansi bagaimana soal dugaan ijazah palsu. nampaknya Rismond ini begitu kan ya. Ingin ya membela ya Jokowi, membela semuanya, tapi salah sasaran, salah alamat ini begitu. Saya kira dengan ada tuduhan-tuduhan seperti ini ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Ya, saya mengira bahwa omongan-omongan Rismond ini sudah tidak masuk akal begitu kan ya. Kayaknya ingin mengalihkan pada substansi saja begitu ya. Sudah nggak ada yang kemudian mendukung Rismond, tidak ada yang kemudian mendengarkan omongan-omongan Rismond begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan dengan dirinya begitu kan. Coba buktikan, laporkan Dokter Tifa soal penggelapan uang. Laporkan ke Kapolda. Kalau memang berani begitu kan. Ini kan secara jelas di depan mata kan tidak bisa menganggap bahwa menggelapan itu tanpa ada bukti begitu kan ya. Coba kita dengarkan lagi ya. Adalah satu, memanfaatkan beda buku Jokowi white paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Nah kan ini memanfaatkan buku, kabarnya memanfaatkan buku sweet paper ya, Jokowi sweet paper. Jadi apa yang mau dimanfaatkan begitu? Bukankah dengan Rismond pada waktu itu begitu kan? Ya, dengan hubungan-hubungan mereka. Maksudnya bagaimana begitu? Nah, pada akhirnya saya yakin Roy Suryo CS ini bisa melaporkan Rismond begitu dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ya, bisa melaporkan Rismond juga Dokter Tifa begitu kan? Ya, coba kita lihat saja pemikirannya sudah mulai agak gimana begitu kan? Coba ini seenaknya ngomong seperti itu. Coba kita lihat saja. Adalah satu, harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Ya. Nggak dewa mereka itu. Penuh masalah juga. Itu loh. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia, tidak bercermin pada dirinya. Itu kan pada akhirnya ini kan pada akhirnya pernyataan Rismond ini tidak mendasarkan pada hal-hal pada substansi begitu kan. Pada akhirnya kan kebencian ini. Kau bisa mengatakan penggelapan uang dimakan begitu kan? Ya, padahal kan meneliti bersama begitu. Padahal apa yang disampaikan oleh Michael, disampaikan oleh Roy Suryo begitu. Kalau tidak ada talangan dana, tidak mungkin buku itu akan jadi begitu kan? Dan itu sudah disampaikan. Tapi ya nggak tahu lagi, wallahu alam apa yang kemudian disampaikan oleh Rismond ini banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada.
Makanya saya berharap bahwa Rismond mungkin sudah banyak tekanan begitu kan. Ya, tekanan begitu luar biasa sehingga ini akan menjadi membolak-balik ya pernyataan-pernyataan seolah-olah itu terjadi. Nah, saat dilaporkan nanti ya nggak tahu lagi begitu. Ayolah kita sadari dengan tren introspeksi diri begitu. Rismond seharusnya fokus kepada SP3-nya. Tidak perlu ingin membela Jokowi, tapi kan memberikan narasi-narasi seperti itu dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian dianggap tidak benar dan sebagainya begitu. Karena apa? Karena saya yakin bahwa Dr. Tifa akan tetap melawan begitu kan. Coba kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh kubu ya dari Roy Suryo dan kawan-kawan mereka. Rismond, kau fokus saja kepada upaya untuk mendapatkan SP3 segera. Tidak usah lagi menyerang siapapun. Apalagi kemarin ada nama-nama tokoh besar yang disebut oleh Rismond. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kamu akan tidur nyenyak setelah mengajukan restoratif justice. Tetapi kamu justru hari-hari ke depan tidurmu tidak akan nyenyak. Karena apa? Kamu akan menghadapi perkara-perkara hukum berikutnya. Laporan Pak JK sudah naik ke Mabes Polri. Aduh kan? Pada akhirnya kan ngelantur kemana-mana. Ingin memberikan framing, ingin memberikan narasi begitu kan ya. Soal tuduhan-tuduhan seperti ini, tapi siapa yang mendukung Rismond? Siapa yang mau mendukung Rismond? Termol-termol mereka sudah kurang respect terhadap Rismond, bro. Pada akhirnya Rismond berjalan sendirian, ya. Kekuatan mereka kan semakin lemah. Untung saja ada kuasa hukumnya. Ya, kalau kuasa hukumnya mengundurkan diri nanti, wah ngeri tinggal sendirian dong. Ya, nanti akan ada Farhad Abbas. Ini kan sangat disayangkan pernyataan-pernyataan Rismond. Rismond seharusnya fokus lah ya kepada restoratif justice, SP3-nya yang sekarang ini masih belum kunjung keluar dan sebagainya. Jadi saya kira ini laporan dari Pak JK sudah naik ke Mabes Polri begitu kan? Ini kan harus diusut tuntas begitu. Jadi saya kira ya bahwa Rismond ini sudah kehilangan arah begitu kan. Pusing ya, stres begitu kan, memikirkan bagaimana dengan tuduhan dan laporan yang kemudian sudah di depan mata begitu. Rekam jejak akademiknya dipertanyakan, apalagi nanti masuk di pengadilan begitu kan. Pertanyaannya sekarang adalah kalau Roy Suryo dianggap bahwa penelitian gadungan, lantas bagaimana dengan Rismond? Rekam jejak yang kemudian dianggap bahwa dapat beasiswa tapi tidak lulus, kemana uangnya? Kan orang pasti berpikir seperti itu. Ini kan pada akhirnya kan gonjang-ganjing masalah hal-hal seperti ini begitu. Justru Rismond bunuh diri begitu kan. Ya, Rismond ini bunuh diri mengungkapkan hal-hal seperti itu yang tidak mendasar. Kan itu logika kita begitu. Jadi banyak sekali komentar-komentar netizen. Coba kita baca begitu kan. Ya, komentarnya wah negatif semua ini begitu. Ya, ini lo itu doktor, ya, doktor apa ini? Ya, doktor gadungan yang gak ada ijazah. Benar gak seperti itu begitu kan? Ini salah satu komentar dari netizen, ya. Membuat surat kematian palsu. Dikuliahin oleh negara, ya, bukannya kuliah, malah lo makan uangnya. Kewajibanmu tidak ditunaikan. Benar nggak begitu? Ini kan dikonfirmasi coba. Kalau memang lulus, ya sampaikan kepada publik biar tidak menjadi spekulasi. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali mempertanyakan pendidikan Rismond dan sebagainya. Jadi saya berharap bahwa Rismond klarifikasi lah soal ijazahnya, soal pendidikannya, soal lulus atau tidak, biar clear di masyarakat, tidak menjadi spekulasi. Itu saya kira lebih bagus. Justru ini menguntungkan kepada Rismond. Ya ayo. Tapi kalau pada akhirnya masih berspekulasi, mengalihkan pengalihan substansi dan pengalihan isu-isu seperti ini agar pendidikan, rekam jejak pendidikannya lupa, saya kira tidak bisa. Kenapa? Karena publik sudah tahu karakter seperti itu. Ada. Ya. Saya akan mengkuliti Roy Suryo di pengadilan. Nanti ya ini kan pada akhirnya lucu begitu kan ya. Pada akhirnya lucu-lucu amat dengan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya
karena mungkin banyak tekanan ya pada akhirnya Rismond ya seperti itu begitu. Saya sudah kelihatan dari raut wajah secara psikologis begitu kan. Ya sudah tekanannya begitu nampak di depan mata. Saya paham itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.